Apa nih openingnya? Nama-nama balik lagi di podcast Mano Podcast. Kali ini kita mendatangkan bintang tamu Japala Gading, atlet silat. Yang satu lagi Wilbert Niven. Atlet renang. Oke, jadi di sini kita bakal bahas tentang olahraga ya guys, seputar olahraga. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang olahraga ya guys ya. Gue sendiri main bola, gue main futsal, gue main apa tuh, bulu tangkis, basket, renang, gue main semua. Itu yang main apa ya? Olahraga apa nih? Semuanya bisa. Wait, itu. Boleh. Ini kita langsung tanya aja apa gimana nih? Langsung aja pertanyaan. Pertanyaan ini Ya langsung. kita nanya dulu ke Japala Gading. Ini mau dipanggil apa nih? Japala Gading. Apa banget sih? Broding. Gading aja dah. Gading. Oke. Mas Gading ini udah silat berapa lama? Dari silatnya sendiri awal mulanya itu dari kecil waktu memang udah dilihatkan dari silat kebetulan Umur 5 tahun, muda banget tuh muda. Nah itu yang kan silat banyak nih ya. Setahu saya padepokannya kan banyak tuh, kayak ada sate, ada yang apa tuh tak suci banyak lah ya. Kalau Mas Gading ikut yang mana? awalnya sih dari keluarga itu mengikuti aliran Setiahati terutama persaudaraan Setiahati Teratik. Oh, PSAT berarti ya, PSAT. Iya. Kalau sekarang kan, kalau baru-baru ini kan baru ikut lomba tuh. Iya. Dan menyabat medali emas di kejuaraan Piala Menpora. Tepuk tangan dulu boleh. Itu fotonya dimasukin aja di video guys, kalau nggak dibawa. Nah, itu persiapan sebelum lomba itu gimana? Kalau untuk persiapan, semisal lomba itu di bulan Maret, kita sebulan sebelumnya itu kita latihan itu seminggu 3 kali. Minggu 3 kali. Terutama di hari Sabtu dan Minggu kita digembleng oleh pelatih itu sekitar 18 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, jadi kan tadi latihannya 18 jam tuh pas weekend ya. Itu ngapain aja sih? Kalau dari 18 jam itu 5 jamnya itu untuk latihan fisik dan sisanya itu latihan sparingan. Oh, sparring. Jadi langsung lawan sama teman sepadepokan gitu? Iya, Berantem? satu lawan satu. Siap berantem ya? Sebelas nih. Oke, itu kalau berantem gitu pernah nggak sih cedera yang sampai misalkan patah tulang lah, atau memar yang kayak nggak bisa jalan atau gimana? Kalau untuk masalah cedera itu udah kayak makanan sehari-hari anak silat sih sebenarnya. Udah kayak jari aja kita kadang suka ngesen ke kanan sama ke kiri Udah begini ya? Iya, Gitu ya? jadi kayak udah biasa aja sih. Sembuhnya berapa lama tuh? Kalau sembuhnya sendiri bisa sampai seminggu, sebulan. Bisa minggu sebulan. Lama banget. Terus pas lomba itu lawannya berapa tuh biar bisa sampai juara 1 gitu kan pasti panjang tuh perjalanannya. Iya. Itu mulai awal lomba dari jam berapa sampai selesainya jam berapa? Kalau pertandingan silat itu tergantung partainya. Saya itu waktu itu digabung di kelas G, kelas 63 kilo. Itu saya main dari semifinal, berarti saya main itu ada dua pertandingan atau 2 partai. Tandingan. Iya. Jadi pas baru mulai langsung semifinal masuknya. Iya. Itu tergantung banyak orang yang ikut Di kelasnya gitu ya, kelasnya bahas 63 kilo. Nah, kalau silat kan banyak strateginya lah. Kalau strategi yang dipakai apa selama pertandingan itu biar bisa sampai juara 1? Kalau strateginya itu yang pertama kita berdoa, terus latihan keras sama teknik-teknik yang seumpamanya bisa dipakai untuk mematikan lawan kita pakai. Itu tekniknya apa aja tuh yang biasa dipakai buat matiin lawan aja? Biasanya yang saya paling sering gunakan itu teknik guntingan. Gunting gini, kasih gini ya, gini gitu. Ayo, masih itu tuh. Coba jelasin gimana gunting.
Jadi tuh gue Iya kan nanti kakinya dan ini ribet gini nanti gini sebutin sih. Apa gimana? lebih tepatnya itu kita megang lawan, posisi lawan, kaki kita siap lompat, dan posisi tangan itu menarik badan sambil kaki kita itu mengunci kaki lawan. Jadi kayak ngejatuhin gitu ya. Iya. Tuh kalau ngejatuhin gitu dong sudah dapat poin. Dapat ini tuh. Dapat 3 poin. Iya. Poinnya. Trik. Berat. Tadi kan semifinal tuh, main di semifinal. Setelah menang di semifinal kan masuk final. Itu gimana perasaannya? Karena lagi kan udah pernah juara 1 tuh. Rasanya itu lebih deg-degan lagi. Soalnya kalau kita nggak menang, usaha kita apa yang kita udah usahakan itu rasa sia-sia gitu. Udah saya gitu. Masa kalah. Nah, pas di final itu pas udah tahu nih, misalkan udah menitnya udah tinggal dikit, tahu kan? Ya. Tuh guntingan terakhir itu rasanya gimana tuh? Pas udah guntingan terakhir, prit gitu. Kalau untuk itu sendiri sih, ketika posisi dalam keadaan poin menang gitu kan, saya lebih baik menghindar gitu ketimbang kekejar poinnya. Oh jadi main aman. Misalkan poinnya udah selisih jauh nih, udah menang. Lebih ke main aman aja ya biar tetap bisa juara gitu. Jadi kita nggak main gunting. Setelah juara nih, telat tangan kata. Jadi ngesen. Terus latihan 18 jam. Itu gimana rasanya? Apakah terbayarkan kah atau gimana? Yang pertama saya syukur alhamdulillah karena udah menang itu, dan rasa capeknya itu udah terbayar. Masih hilang ya. Kok patah mau ngesen keren kiri mau capek. Yang Nah, dari itu kan medali Menpora ya, kejuaraan Menpora. Apakah ada yang lebih tinggi lagi kah? Ada yang dipegang sama Anas Gading? Kalau untuk kejuaraan yang kedua itu saya masih juri tingkat kota. Iya. Kalau untuk kedepannya ada lomba-lomba yang masih bakal ada lagi gitu? Ada sih, pengennya itu saya main di Porda ataupun Pop. Itu tingkatnya apa? Provinsi ya? Provinsi. Berarti kalau provinsi gitu langsung wakilin per Jawa Baratnya? Iya, diseleksi. Oh, itu ya guys, cerita inspiratif dari Mas Gading. Jadi tadi apa pelajaran yang harus ambil? Jangan menyerah, terus berusaha walaupun rintangannya itu susah. Jadi ya guys, ingat ya, tangan udah ngesen kanan kiri mau patah, tetap aja lu coba sampai dapet piala. Sekarang kita ke Mas Filbert. Apa sih ketertarikan masuk di renang itu yang membuat Anda tertarik ke renang itu? Awalnya sih pas SD ya, saya di Terus kemudian oke ini saya makin tarik gitu. Nah, jadinya sekarang ya apa? Menekuni. ya saya menekuni renang itu. Oh, Menekuni. Sampai SMP ya? Iya. Sampai SMP itu udah main di lomba apa aja? Pas SMP lomba antar sekolah gitu. Antar sekolah. Saya bebas 100 meter. Meter. Itu nggak capek sih. Capek banget. Itu sekali jalan atau bolak-balik? Bolak-balik. Waduh. Sekali jalan itu 100 meter. Bolak-balik lagi. Oh bolak-balik 100 meter. Ya sampai di bisletnya. Oh. Nah itu untuk persiapan lomba itu sendiri yang waktu SMP itu ngapain aja? Dan berapa lama? Sekitar 2 bulan lah. 2 bulan. Di air atau? Bolak-balik prihatin. Bolak-balik itu kulitnya hitam guys. Mana ya kulitnya? Kita kan begitu lah. Nah ini ya. Dia enggak ngolor.
udah belum tahu sih udah gitu ya. Aslinya kalau kita renang langsung tahu bahan itu kulitnya pas ini tentang 2 bulan latihan buat latihan lomba itu agak belang ya agak belang tak kamen banget sih agak belang aja aja gue gila 100 meter tapi katanya Mas Gilbert ini sekarang udah nggak jadi udah nggak takut di renang ya sekarang di aksi e-sport ya Iya, Gilbert karena COVID saya jadi kurang rencana. Jadi oke gimana tuh kira-kira malu kan itu nggak ikut lomba nggak Pernah. woi sama nama tim Valorant apa kau belum tahu Burik Sport. ya Apa namanya? Burik e-sport Burik Sport guys. oh Burik e-sport ya Burik Ya, itu loh Pak sama anggota-anggota Burik e-sport itu tidak menangkap piala Iya benar. belum pernah oh udah waktu itu ya oh masih Tapi masih aktif sampai sekarang. Masih ikut lomba-lomba. Waduh, tidak pernah Gak apa-apa. mencoba apa Tadi kan ketahuan dari coba sampai cabut piala ini. Siap. Oke. Gak pasti. mungkin sini ya udah nggak ya Enggak. Oke, tadi kan Mas Gilbert bilangnya berhenti renang karena COVID. ya Nah, dan beralih ke e-sport. Nah, untuk kedepannya ada nggak sih pengen balik lagi ke renang? Nah, ya, boleh. Mau main di gaya apa? Gaya di belakang ini Berapa meter itu ada ada target kan atau ada impian main di berapa? ada niat gak sampai 500 meter gitu Atau kayak di kayak di Olimpik kah, di SEA Games kah, sejauh itu. Tapi masih ada pengen balik kenal lagi namanya. jadi hobi lah Oh, hobi. Tapi kalau untuk kayak fokusnya itu ke di olahraga, pengennya ke e-sport aja. ya Oke. Kalau e-sport itu ada nggak sih kayak impian pengen masuk Valorant apa sih namanya kalau yang PCT? Itu tingkat apa tuh? paling tinggi Itu paling tinggi itu. World Cup itu World Cup. Ada di sana. kalau bisa Gak sih, Burik e-sport. Let's go hai catat namanya Burik Ingat semua ya sih. Nama username-nya enggak? Sunin from Burik e-sport. Let's go. Nah, jadi kita sekarang nanya ini kenapa pakai helm? ini sebenarnya cerminan hobi saya Hobinya apa dah? lari Hobinya lari. aja Belaman ya, Pak? iya lari kita ke track itu habis itu lapangan naik sepeda dulu Oh, gitu. naik sepeda dulu awal lari kita lari Lari lu pakai helm. bisa aja pak ini nggak celaka itu lah enggak ada biasa dari baik bawaan ya di bawaan kata bapak saya nggak apa-apa pakai ini aja taktik kesandung ya Ini kalau di lari itu ada sosok yang dicontoh nggak sih? sosok dicontoh ada Apa siapa ya? sosok dicontoh ada satu potensiator Siapa namanya? Roland si Ombi Let's go. Yang di TikTok itu? iya Shout out to Bang Roland, let's go. Kenapa sih Bang Roland? karena terutama dia lari terus tapi badannya masih fit bagus gitu Bagus kayak gini sih berotot emang. berotot nggak terlalu trim badannya ya kayak gitu itu bagus aja gitu gimana tuh oke bagus gimana gitu lah Terus sekarang masih sering hari. itu ada enggak sih kerja nah balik lagi ke Roland Xiaomi Nih Roland Xiaomi tadi ya. yang kedua kenapa saya idolain Roland Xiaomi Iya. dia bisa PES 3 PES 3. Jelasin dulu, PES itu apa buat teman-teman yang nggak tahu lari? PES itu kecepatan kilometer per menit misalnya 1 kilometer dapat ya 5 menit itu namanya PES 5 PES 5. bisa Itu 1 menit itu lu bisa secepat apa sih? ya Gitu. Cepat. Kalau PS1 ya berarti lu 1 menit 1 kilo. Gila itu ya. Bercita kali. Bukan manusia.
Nah, lu sendiri rekor udah PES berapa? Wah, jangan ditanya. Weh, jago nih, 1. Kebetulan bilang sih. Iya. Masih lama ya semua, masih Proses. proses. Ini kan kata Mas Gadi. Apa? Sih utama. Oh ya, latihan dulu sampai bisa dapat hasil yang diinginkan gitu. Let's go. Nah, tadi kan pengen kayak Bang Roland tuh. Nah, Tekan amat, larinya kencang, tapi badannya masih bagus. masih bagus. Nah, buat badannya latihan apa sekarang? Badannya latihan nge-gym biasanya. Nge-gym. Wes. Mana dikit lo dong? Nggak ada progres ulang. Betul loh. Nggak ada gitu. Gede itu. Nah, nge-gym berapa kali seminggu itu? Seminggu kali doang. Tapi di rumah masih latihan. Masih latihan biasa, pusat biasa lah. Semuanya ada tekniknya apa? Lari ada di pernapasan. Itu. Yang pertama itu yang paling utama itu pernapasan. Kalau napas lu salah, bisa aja lu mati tambah jalan. Bener. Teknik sakit sih gimana nih? Masalahnya enggak. Bisa aja untuk hari tengah jalan. Teknik napasnya gila. Terus, Saya di antara satu atau 2 kilo doang. Itu. Kenapa? Ada apa? Biasanya di kilometer pertama napasnya melalui hidung aja. hidup. Nah kilometer kedua itu udah mulai capek itu. Napasnya bisa dari hidung, gua napasnya langsung mulut gitu. Begitu. Gak bawa. Iya. Bukannya. Yang ketiga. Nah, napas ketiga juga berarti nggak ada betul. Semua harus tunggu. Sebenarnya nggak ada masalah sih postur itu. Harus tegak gimana gitu? Ya emang harus tegak pertama. Supaya sih lari itu bisa kenceng lah. Kalau tegak. Nih, kalau mau dapat postur tubuh yang baik itu ada namanya Apa nih baca? running drill ya, running drill namanya. Running drill. Running drill. Contohnya yang kayak gini-gini. Nah gimana Cok? bisa nggak? Terus sponsor. Kebetulan nggak bisa sih. Contoh. Iya. Mana sini? Iya sini kamera. Iya itu. Contohnya ada kayak gini. Sambil jalan lah. Gimana gini? Dia benar. Katanya kan saya. Ada yang namanya gini. Nah, itu namanya apa? Gue juga kurang tahu namanya apa. ABC drill bukan? Itu tuh masuk ABC drill. Oke, lanjut. Ada juga yang kayak gini. Nah, Itu dua aja contohnya ya. udah guys. Itu buat apa? Buat memperbaiki postur tubuh saat lari. Oke, biar form larinya makin bagus guys. Ya gitu. Oke, mungkin ini sudah ngobrol banyak ya dari 3 orang ini. Udah. Kita juga udah mencapai ketawa. Sekian dari kami. See you in the next video. Bye bye.